Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Sarah. Sore Pak. Ya, terlihat sepertinya Ibu saat ini bingung ya Bu. Seperti ada masalah gitu. Boleh kita bercerita sekarang, mungkin nanti akan ada solusi untuk permasalahan kita. Barangkali masalah Ibu sama dengan masalah yang ada di sekolah saya. Ya, terima kasih Pak. Benar sekali gitu ya. Saat ini saya memang kebingungan gitu ya. Di akhir semester ini masih banyak ternyata anak yang belum menuntaskan nilai di berbagai mata pelajaran gitu. Padahal saya merasa bahwa sudah melakukan banyak hal gitu. Upaya-upaya yang dilakukan gitu, tetapi tetap saja di akhir semester ini banyak anak yang belum tuntas nilainya, sehingga masih terkendala untuk kenaikan kelas. Oke, itu teh di banyak mapel Bu, karena kan Ibu di BK ya, jadi berarti di beberapa mapel gitu. Iya Pak. Dan awalnya cerita ini dari matematika ya? Pak. Gimana Bu? Ya, dan yang paling banyak itu di mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris Pak. Oh, berarti itu curhatan dari Bapak Ibu guru mapelnya ya Bu? Ya. Oh, berarti saya sedikit menyimpulkan berarti tujuan pembicaraan kita pada hari ini, kita akan mencoba mencari penyelesaian tentang permasalahan yang Ibu temukan di sekolah berarti ya Bu? Iya Pak. Oke, baik, kita coba identifikasi dulu ya Bu. Kira-kira apa sih kesempatan yang Ibu miliki sekarang? Atau misalkan kekuatan yang Ibu miliki sampai saat ini agar tujuan Ibu untuk mencari penyelesaian masalah itu bisa terselesaikan? Ya, kekuatan yang saya miliki saat ini adalah dukungan dari wali kelas, terutama yang masih selalu mensupport, karena sehingga saya tidak bekerja sendiri, saya mendapatkan bantuan dari wali kelas yang selalu mengingatkan kepada anak didiknya yang menjadi perwaliannya untuk menyelesaikan nilai-nilai tersebut, dan juga dari dukungan orang tua yang juga membantu mengawal di rumah gitu, agar nilai-nilai ini segera tuntas sebelum kenaikan kelas. Itu Pak. Oke. Kalau tantangan hambatan yang Ibu temukan itu apa Bu? Ya, hambatan yang ditemukan memang ada beberapa guru yang sulit untuk ditemui. Kemudian ada guru yang menetapkan standar yang terlalu tinggi sehingga kurang mampu untuk dipenuhi oleh siswa tersebut. Seperti itu Pak. Kemudian ada juga hambatan yang berasal dari diri siswa tersebut yang memang mudah menyerah gitu, ketika memang menghadapi kesulitan itu langsung menyerah sehingga tidak berusaha dengan cara yang seperti itu Pak. Oke. Kalau kaitan dengan solusi ketika ada guru yang susah, misalkan susahnya ditemui, itu solusinya kira-kira udah ketemu nggak Bu? Ya, saya mencoba membangun komunikasi terutama ke beberapa mapel yang tadi masih banyak nilai yang belum tuntasnya, misalnya matematika dan bahasa Inggris itu adalah saya mencoba untuk menawarkan bagaimana jika ke anak yang tadi diberikan variasi tugas yang lain. Misalnya kemarin ada guru bahasa Inggris yang memberikan tugas berupa video untuk diupload di YouTube, sementara di hampir 10 orang siswa tersebut terkendala tidak bisa membuat video, dan saya menawarkan kepada guru mapel tersebut untuk memberikan variasi tugas yang lainnya seperti itu. Oke. Berarti Bu Sarah sudah bisa mengidentifikasi ya bagaimana permasalahannya, apa solusinya. Nah, kira-kira ke depannya ini rencana Ibu untuk mencapai tujuan agar
siswa itu banyak yang tuntas pembelajarannya. Prioritasnya apa gitu, Bu? Ya mungkin agar hal ini tidak terulang kembali, upaya yang maksimal saya lakukan adalah di awal dan di pertengahan semester gitu. Mengupayakan bahwa variasi tugas, variasi proses kepada setiap anak itu di penilaian formatifnya memang dioptimalkan gitu, dibandingkan hanya mengandalkan penilaian sumatif saja gitu. Kalau pada akhirnya ditekankan pada sumatif, ya pada akhirnya ya seperti ini gitu. Di akhir pembelajaran masih banyak anak yang tidak tuntas seperti itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan, mengkomunikasikannya di awal dan di pertengahan, seperti itu Pak. Iya, berarti jangka waktunya sudah ada ya dalam periode waktu semester itu, bisa di awal atau di pertengahan sudah dikomunikasikan berarti ya Bu? Iya Pak. Oke, berikutnya ini Bu, komitmen Ibu terhadap rencana aksi itu seperti apa? Kemudian siapa sih kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini agar kedepannya itu semua siswa itu bisa tuntas untuk mapelnya? Ya mungkin komitmen yang bisa saya lakukan itu adalah saya mungkin saat ini harus lebih bersikap tegas kepada beberapa siswa yang sering menunda penyelesaian tugas gitu. Dengan berkomitmen untuk menjalin komunikasi dengan siswa tersebut, yang pada akhirnya semoga siswa tersebut dapat merubah sikapnya gitu. Kemudian saya akan meminta bantuan dan mengoptimalkan peran orang tua dalam hal ini untuk memantau perkembangan anaknya di rumah, kemudian juga mengoptimalkan peran wali kelas dalam melihat perkembangan anak di sekolah, seperti itu Pak. Jadi ada pihak, dan berikutnya juga mungkin saya akan membangun komunikasi juga kepada guru mata pelajaran tadi Pak, yang mungkin ketika 1 atau 2 kali, 3 kali pertemuan ada beberapa anak yang tidak hadir, mungkin itu akan bisa dideteksi lebih awal, seperti itu Pak. Oke. Tadi kan udah ya Bu, dari mulai tujuannya sudah Ibu kita sampaikan bersama-sama, kita diskusikan bersama. Kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahannya seperti apa, rencana aksinya sudah ada, terus tanggung jawabnya sudah ada. Berarti seluruh alur Tirta itu sudah dilaksanakan. Nah sekarang kira-kira ini tindak lanjut setelah sesi coaching ini yang ada di diri Ibu, apa komitmennya? Tindak lanjutnya itu nanti akan seperti apa gitu Bu, setelah pelaksanaan coaching ini? Setelah pelaksanaan coaching ini mungkin tindak lanjutnya saya akan menjalankan rencana aksi, maksudnya rencana gitu ya, perbaikan yang sudah saya susun tadi gitu ya. Kemudian saya akan meminta masukan dari Bapak gitu ya, apakah ada hal-hal yang perlu saya perbaiki gitu dari upaya tersebut gitu, atau ada hal-hal yang harus saya rubah gitu. Saya meminta masukan gitu, baik dari Bapak ataupun dari rekan sejawat yang lainnya gitu ya, untuk menilai bagaimana sejauh mana upaya yang saya lakukan itu berhasil atau tidaknya, seperti itu Pak. Oke. Baik Bu, kalau sedikit masukan dari saya sih, sebetulnya untuk seluruh rencana Ibu itu sudah bisa apa ya? Saya kira akan bisa menyelesaikan permasalahan yang tadi Ibu sampaikan di awal, bahwa ketika seluruh rencana yang tadi Ibu susun itu dilaksanakan dengan komitmen yang baik gitu, sepanjang itu berkomitmen yang baik, kemudian orang yang diajak komitmennya juga bisa bekerja sama, saya kira sih bisa terlaksana dengan baik gitu. Dan memang keinginan Ibu untuk seluruh siswa bisa maksimalnya seluruh siswa bisa tuntas setiap pembelajaran itu bisa terjadi gitu, asal komitmen dari Ibu, kemudian komitmen dari siswa juga, komitmen dari guru juga gitu.
Iya, oke, baik Bu. Rasanya cerita kita sudah ya, sudah selesai. Berarti semoga kedepannya permasalahan yang Ibu sampaikan di awal itu bisa terselesaikan dengan baik. Ya, itu. Baik, terima kasih Pak atas masukannya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menjalankan apa yang menjadi rencana tadi, kemudian rencana tersebut berjalan dengan lancar sehingga sesuai dengan harapan yang kita inginkan bersama. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya, siap Bu.